Oke, lanjut. Tanggapan. Ampun. Masalah perbedaan apa namanya? Perbedaan bacaan ya. Tulisannya, bacaannya berbeda. Ya, artinya juga beda, Bu. Oh jelas. Artinya juga berbeda. Kalau saya nggak salah tuh ada yang versi Hafs sama versi Wars ya. Saya lupa itu. Antar saya dan Yakulu. Coba oke, nanti saya tampilin, Mbak, Bu. Tenang, Bu. Banyak, Bu, datanya. Iya. Kalau saya nggak salah tuh ada 37 atau 31, benar ya? Saya lupa. Iya, 31 sementara ini. Ada yang bilang 37. Iya, ada. Sementara ini, Bu, kita lihat ya versi yang mana yang kira-kira. Oke. Pak Wahid. Ini, Bu. Ya. Ya, ini ada versinya nih. Coba Ibu bisa baca Ja'ana dengan Ja'ana. Keindahan, artinya keindahan. Saya bahasa Arabnya, Pak. Ya, silakan. Di zoom sedikit, Pak, nggak kelihatan. Oke, di zoom sedikit. Iya. Saya zoomnya, oke. Kelihatan, Bu. Yang ini kelihatan, Bu, yang ini. Yang di garis bawah ini ya? Kalau lagi ngenyot nggak perlu kelihatan. Istana. Satu lagi Pak, yang sebelahnya. Iya, yang sebelahnya ini. Ini. Yang merah. Yang mana? Yang merah ini. Oh, yang merah ini bukan yang istana. Ini Kurha. Yang satunya Pak? Iya, yang satunya ini. Yang mana? Kayaknya bukan yang itu deh. Oh, ini. Sorry. Ini Bu, ini. Itu kayaknya, oh iya beda. Ini tapi beda kan? Kelihatan nih Bu. Kalau yang sebelumnya kelihatan, yang satu nggak begitu kelihatan. Iya, ini sama tulisannya, hurufnya. Oke, kita sama. Yang lain aja. Kita yang lain Bu, masih banyak. Saya nggak begitu kelihatan soalnya. Nggak begitu kelihatan ya, emang agak burem jadinya. Oke. Yang sebelumnya udah dibilang kalau ngenyot nggak perlu kelihatan. Oke, yang ini Bu, sebentar ya, saya liatin dulu. Coba, ya pernah diperintahkan penulisan keindahan. Saya kecilin dulu ya Bu ya. Oke. Ya, coba. Ini yang Bu. Lain, Pak. Ini nggak kelihatan satunya. Ini. Tulisannya soalnya. Ini bisa kelihatan. Nah, bisa di zoom sedikit Pak, coba. Oke. Gedein Pak, gedein. Ini. Nah, ini jelas nih. Yang satu kan Natak Tulu. Natak Tulu yang Hafs, yang Warsyah, Yatak Tulu. Jelas beda, Pak? Beda kan? Oke. Beda. Natak Tulu itu kami. Kalau Yatak Tulu tuh mereka. Jadi orang ketiga jamak. Karena Yatak Tulu. Sorry, Yatak. Mana sih? Yatakobbal, Natakobbal, sorry, saya salah baca. Natakobbal, saya baca Arabnya itu ya. Natakobbal artinya kami takobbala yatakabbalun. Kami apa ya? Dimaafkan. Diampuni. Dimaafkan. Kami ampuni. Ya, kalau yatakobbal mereka. Jadi jelas beda mereka sama kami, jelas beda. Kalau kami ya kita ini, kalau mereka orang lain. Iya. Itu. Betul. Ya, Terus cara membaca. Memang di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran beda-beda. Waktu itu juga saya sempat dijadikan bahan omongan sama pihak Muslim. Waktu itu saya di Edis TV, saya membahas kata-kata Allah, ya kata-kata Allah. Kemudian saya bilang alif,
fathah itu tidak pernah jadi O. Alif fathah itu tidak pernah jadi O. Kenapa di Indonesia jadi Allah? Sebenarnya telinga orang Indonesia itu tidak sama dengan telinga orang yang terbiasa dengan ucapan orang Arab asli. Kalau orang Arab bilang Allah itu A. Lebih pantas sebenarnya orang Kristen menyebutkan Allah. Daripada Allah. Karena huruf alif fathah tidak pernah jadi O. Sekali lagi, huruf alif fathah, nah nyebutnya aja susah. Tidak pernah jadi O. Keseleo lidahnya. Pak. Jadi, kalau kita amat-amati orang Arab Saudi, orang Timur Tengah, ya, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, A. A cuman lamnya tuh kan double. Nah, pengucapan lam double ini yang kesusahan orang Indonesia. Jadi Allah. Lebih baik, Masya Allah. Masya Allah. Lebih baik katakan Allah. 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 Coba kita dengarkan orang sana mengucapkan Allah. Bukan O, tapi Allah. Iya. Double, betul, Bu. Lamnya, iya. L double-nya itu kesusahan orang Indonesia. Kalau mungkin saya, kalau apa, bahkan orang-orang Islam juga kesusahan. Jadinya ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah. Sebenarnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang parah Allah, Bu. Akbarullah. Rullah. Kalau dapatnya Allah memang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman telinganya orang Indonesia itu nggak bisa dan pengucapannya tuh juga nggak bisa. Sama waktu itu dia kasih ada namanya itu alif maksurah. Alif maksurah bila mati bisa jadi ya, bisa jadi waw. Kayak sholatun, kayak sholawat. Ada itu alif maksurahnya, jadi bisa sholawat, bisa sholaya, bisa sholatun. Itu namanya alif maksurah. Aduh susah saya nerangin kalau masalah alif maksurah. Bu Badila, apakah mereka tidak berusaha menghindari dari kata Allah itu yang dewa bulan? Jadi mereka biasa berusaha untuk menghindari, mungkin satu ya kemungkinan. Kedua, waktu itu saya dihadapkan sama mereka bilangnya, oh lihat cara tartilnya orang Maroko, namanya Warshi apa siapa saya lupa. Kata amanu yuminu, pelafalan Maroko, pelafalan Syria dan pelafalan Mesir serta Arab Saudi itu beda. Solo, bukan Solo sebenarnya, Sola. Cuman mereka tuh mengungkapkan artikulasinya itu loh Pak. Artikulasi A-nya itu agak gelap kalau bahasa saya. Agak gelap. Ya. Agak gelap. Jadi, tetapi pembacaan Al-Quran yang benar. Kalau Alkitab versi manapun nggak masalah. Misalnya, saya baca Alkitab, misalnya saya baca versinya Mesir, ya. Mazmur 13 ayat 1. Illa mata ya Rabbu tansani kullan nisyan. Ya. Ila mata tahjubu wajhaka anni. Itu versi Arab Saudi. Ya, versi Arab Saudi jim tetap jim. Tapi kalau versi Mesir beda lagi. Ila mata ya Rabbi tansani kullan nisyan ila mata tahgubu wajhaka anni. Itu versinya beda. Kalau di Kristen tidak masalah versinya beda. Kalau di Islam tidak bisa karena dia berhubungan dengan ilmu tajwid. Misalnya yu'minun harus yu'minun, tidak bisa yu'minun. Sholatu, tidak bisa sholatu, itu salah dalam membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu harus tepat. Kalau baca Alkitab berbahasa Arab, dengan logat manapun nggak masalah. Tidak mesti harus ada tajwid. Begitu Pak. Tadi saya teruskan Pak, ada ini sedikit. Saya juga Bu, waktu di Palestina. Ya, kita dengar orang Palestina berbicara, nggak seperti orang Indonesia. Mereka pakai Allah, Masya Allah.
lain juga di Mesir, ya. Jadi memang berbeda-beda, Bu Fadila ya. Dia punya pelafasannya ya, pelafasan atau apa gitu ya. Oke, oke, sama-sama kita sudah tadi lihat. Nah, kebenaran di sini ada, waduh, Zulkifli M. Abbas nih. Waduh. Zulkifli M. Abbas, silakan. Zulkifli Do M. you speak Abbas. English, Zulkifli? Juma. Lu lari. Ya, saya Why kembali you run lagi. away? Saya kembali lagi. Lari. Why you run Saya away? terusin ya, Pak ya. Zulkifli tuh Ya, nggak silakan. berani. Tadi udah naik loh. Saya udah naikin, lari dia Bu Sofia. Lihat Bu Sofia atul sih. Mesti Bu Waduh, Sofia iya. ngumpet dulu. Ganti nama Bu Sofi. Ganti nama. Iya. Paling Oke, tidak lanjut. Saya lanjut You sedikit guys ya. is Lanjut. stupid. Maaf, ada Lanjut, gangguan lanjut. sedikit. Ya. Lanjut, Jadi- silakan. Kalau dalam membaca Alkitab bahasa Arab, itu tidak masalah logat manapun. Karena Alkitab bahasa Arab itu tidak mengenal ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu cara seni baca Al-Quran. Jadi itu cuman ketetapannya untuk Al-Quran. Makanya kalau kita dengerin tilawahnya Injil, itu mereka keluar dari konteks tajwid. Karena memang tidak perlu tajwid. Apa perlu kita dengar, Bu? Kita dengar Boleh, Pak. tilawahnya Boleh. ya, Alkitab bahasa Arab. Oke, kita dengerin ya. Kebetulan saya punya, jadi Alkitabul Muqaddas ya. Kita buka saja dari Mazmur. Tilawat itu, Pak. Oke, kita buka aja supaya yang lain juga bisa dengar ya. Kita buka penampakan Yesus ya. Nah, dalam bahasa Arabnya namanya murotal. Penampakan iya, Pak. ya, murotal Kristen Arab, penampakan Yesus. Oke, kita mungkin Bu Fadila bisa ini nanti ya. Ya. Memberikan ini tanggapannya ya. Kita lihat sebentar. Oke, kita mana dia? Oke, Alkitabul Muqaddas saya nih kebenaran punya juga. Belajar soalnya, Bu. Oh ini, Yesus. Ya, murotal Kristen Arab. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa. Kita dengerin. Ini perjanjian baru. وهذه هي شهادة Yohanes. إذ أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترفا ولم ينكر واعترفا إني لست المسيح فسألوه إذا ماذا أإلي أنت فقال لست إياه Oke Pak, di pause sedikit Pak. النبي أنت Oke. Ya, Kalau baca Al-Quran, nun Ada tajwidnya. tasdid, mim tasdid itu dengung. Nama ilmu tajwidnya ikhfa. Jadi misalnya lamma, ya ini Syria kayaknya. Kalau Mesir agak beda nadanya. Lamma itu lam itu 2 harokat kalau saya nggak salah. Itu ilmu MTQ ya, musabaqah. Orang MTQ pasti tahu. Lamma mim tasdid itu harus dengung, ikhfa. Terus inna itu harus dengung juga. Anta enggak jadi anta, tapi agak sedikit ada n dan k. Anta itu kalau baca Al-Quran, Pak. Tajwid dalam Al-Quran. Tapi kalau kita dengar tadi dia nggak pakai dengung. Anta tetap saja pakai anta. Lama ya nggak terlalu panjang sampai 2 harokat. Lama anna ya biasa. Jadi kalau
Ini versi Syria. Kalau versi Syria, Arab Saudi, dia masih tidak membingungkan orang Indonesia mendengarkannya. Kalau versi Mesir itu lebih membingungkan lagi, Pak. Karena jim itu jadi G. Minal Injil misalnya. Terus dia bilang fi qalbi. Kalau Arab biasa, kalau Mesir bisa jadi fi ulbi. Nah, di dalam membaca Alkitab Muqaddas itu tidak masalah. Tetapi di dalam pembacaan Al-Quran, misalnya, mau surat apa Pak? Misalnya ya, ini cara baca ya. Jadi kalau orang sana bilang, oh gini, enggak, harus sesuai dengan tajwidnya. Mana ada cerita yuminun, enggak bisa. Kalau kamu mau ikut tajwid, mau ikut tata cara baca Al-Quran yang benar. Ya, misal ayat Al-Quran apa, terserah Pak. Ini aja nih. Ya. Ini Ibu bisa baca kan? Nggak kelihatan. Sebentar. Saya cari yang cetoh ya. Sing cetok. Biar sing cetoh. Al-Ahqaf. Coba. Ini aja Bu. Oke. Ini kelihatan kan? Yujazi. Oke, kelihatan. Ya, Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaziya ilal kafur. Jadi kalau baca Al-Qur'an harus jelas ini ya Pak. Lagi geser Pak. Dzalika jazainahum yang tadi Pak. Yang tadi aja yang warsh. Oh, yang wars ya. Oke. Ya. Biar waras. Ya, biar waras. Dzalika jazainahum bima kafaru. Jadi mim mati ketemu ba itu harus dengung. Hum bima kafaru. Ya, berhenti. Itu ada shot. Kemudian hal yujaziya ilal kafur. Ini ya alif maksuro bertemu dengan alif biasa itu bisa jadi 3 harokat. Jadinya ini pembacaan yang betul, tajwid yang benar. Ya. Kalau misalnya murotal baca tidak tilawah harus benar juga. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi ilal kafur. Jadi kalau baca Alkitab nggak bisa gitu, nggak mesti harus begitu. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaza wa hal yujaziya ilal kafur. Tidak mesti harus pakai tajwid. Tuh Pak. Jadi baca Al-Quran itu harus sesuai tajwidnya. Baca Alkitab bahasa Arab tidak mesti harus tajwid. Itu bedanya ya. Iya. Mau dia versi manapun nggak masalah. Nah, kalau terjemahan Al-Quran nggak usah kita ambil versi Pak. Terjemahan Al-Quran itu juga beda-beda. Tahun yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Bu Sofiatul juga tahu itu. Yang masalah surat Az-Zukhruf aja satu aja ya. Surat Az-Zukhruf ayat berapa 61 ya. Itu. Kalau terjemahan yang dulu itu dikatakan sebagai tanda-tanda. Tapi terjemahan yang sekarang itu dikatakan yang mengetahui. Tapi apakah arti yang sebenarnya? Coba Pak Az-Zukhruf ayat berapa 61 ya? 43. Az-Zukhruf. Iya. Coba Az-Zukhrufnya saya Al-Baqarah, Al-Furqan, Al-Ghafir, Al-Hijr, Al-Jin, Al-Kahfi. Az-Zukhrufnya. Ini. Ya. Ayat 61 Pak. 61. Enggak ada. Adanya Zukhruf 43 ayat 24. Ini yang versinya. Yang versi. Saya versi terjemahan Indonesia. Oh, versi terjemahan Indonesia, oke. Ya, kalau versi terjemahan Indonesia, kalau saya nggak salah, Az-Zukhruf berapa? 61. Az-Zukhruf
61 ya. Sebentar. Azukruf 61. Mana Azukruf nih? Aduh. Azukruf tuh. Oke, 61 ya. Ya. Sebentar. Oke, saya cari dulu 61-nya. Aduh. Oke, ini dia. Azukruf 61. Mana ini? Aduh, kok nggak keluar. Oke, ini. Ini Bu, silakan Bu. Ya, ini terjemahannya apa ya di Pak Lidara? Nah, coba Pak. Ya, Ya kan? saya Ini wa tutup innahu la ilmu lisa'ati fala mana sih? Ya, ya. Yang tadi Pak. Ah, ya. Ya, ya. Nih. Turun dikit Pak. Sambil kita lihat terjemahannya. Turun dikit apa naik? Naik. Sorry. Oh, iya. Jangan. Kalau turun makin nggak kelihatan, Bu. Oke. Oh, ketawa malah. Kita kalap nih Pak Barmoto. Pak Dida kalau yang kayak gituan langsung. Akibat sudah selesai puasa 55 hari. Oh, udah selesai ya. Waduh, luar biasa. Sudah bebas makan apapun boleh. Oh, puji Tuhan. Jadi besok Pak King David bisa Pak King David makan babi nanti nih. Udah selesai iya puasa. dong. Saya pokoknya. Pak King David. Kemarin kan kita ajak makan lagi puasa. Sekarang udah enggak tuh Pak King David. Iya Pak. Kemarin itu saya kan nginep di gereja. Jadi kita iktikaf kalau bahasa orang sana. Ya, jadi saya itu dari jam berapa ya? Jam 10 malam, Jumat Agung kami baru ini. 10 malam sampai jam 6 pagi, Pak. Kita tadarusan. Jadi baca Alkitab, doa, sujud sampai 400. Saya nggak kuat sampai 400 kali. Sampai 200 berapa gitu. Pantes Pak King David. Kemarin diajak makan nggak mau lagi puasa katanya. Aduh. Ya lanjut, Bu. Baru pulang ini. Ya, kita turun naik lagi Pak dikit. Naik lagi. Iya, kita lihat terjemahannya, Pak. Oke, kita lihat terjemahannya. Oke, tuh naik. Mantap. Wa innahu la ilmul lisati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Ya. Di sini dituliskan dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Tidak ada kata-kata pertanda di sini. Yang ada wa innahu la ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan, bukan tanda-tanda. Tanda-tanda itu musmujiono, Pak. Iya, tanda-tandanya kali asmara nanina. Itu musmujiono. Itulah tanda-tandanya bunga asmara. Ini Walidara. Jadi ilmu di sini tuh pengetahuan. Nah, ada lagi Ustadz yang ngomong lucu lagi. La di sini katanya tidak. Di sini bukan la tidak. Kalau la tidak itu terpisah dari huruf ain dan pakai alif. La ilmun. Tidak ada. Kalau tidak ada bahasa Arab mafi. Mafi itu artinya nggak ada. Mafi ilmun atau la ilmun itu artinya tidak berilmu. Nah ini tuh bukanlah tidak, penekanan sesungguhnya. Ya, ini baginya ilmu, pengetahuan, bukan tanda-tanda. Nggak ada di sini arti tanda-tanda. Nah ya kan, tetapi saya punya Al-Quran, di situ dituliskan menjadi pengetahuan. Nah betul, ini aja sudah versinya udah beda. Ya, versi terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Banyak versi terjemahan yang berbeda-beda. Di surat As-Saffat juga gitu. Di situ dalam kurung Ismail. Sementara di versi yang terbaru punya saya, itu tidak ada kata Ismail. Yang tentang urban dan segala macam. Nah, jadi Al-Quran ini versinya terlalu banyak. Terjemahan versinya juga banyak. Kemudian, nah bagaimana merujuk kepada tafsir-tafsir yang mana? Sedangkan terjemahannya itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi kita agak bingung. Nah, kemudian
pembacanya pun berbeda. Kalau sudah membacanya berbeda kayak tadi yaktulu sama yatakobbal sama natakobbal itu jelas beda. Kami dan mereka itu jelas beda. Beda orang. Sama dengan zalikal kitabul la raiba fi Al-Baqarah ayat 2. Selalu di mana itu dikatakan ini Alkitabul, iya itu. Ini ya, bukan buku. ya, Ini buku, ini buku kan. Harus kalau ini buku harus haza kitab, bukan zalikal kitab. Zalikal itu artinya itu yang di sana yang ono. Nah, ya. Banyak penafsiran atau penafsiran yang dipaksakan kalau saya bilang. Penafsiran yang dipaksakan agar seakan-akan khusus untuk Al-Baqarah ayat 2 menurut Ibu pengertiannya apa? Kitab itu tuh Alkitab, Pak, bukan Quran. Iya, dan betul Bu Sofi, karena kalau misalnya dia bilang baca dulu ayat sebelumnya, lawang ayat sebelumnya tuh tidak merujuk kepada Al-Quran. Orang ayat sebelumnya langsung alif lam mim, nggak ada Al-Quran di situ. Tapi diterjemahkan menjadi kitab ini. Itu dia dengan Kalau yang kita baca ini, alasan mereka begitu. Kalau saya sebagai saya kan nggak begitu mengerti bahasa Arab, tapi saya membaca beberapa bukan tafsiran ya, kayak pendapat dari orang-orang semacam yang sekarang studi Quran itu menurut mereka itu sebagian dari ayat-ayat Quran, termasuk yang khususnya yang dari bagian mekan surat gitu, surat-surat yang turun di Mekah gitu istilahnya. Itu dia bilang itu mereka menganggap, makanya mereka menganggap bahwa itu salah satu bukti bahwa sebenarnya ini awalnya tertulis. Ini tulisan sebenarnya. Itu makanya kalau mungkin tahu yang buku yang Syriac Aramaic Reading of the Quran itu kan tesisnya dia bahwa ini dulu teks awalnya gitu. Makanya Quran ini kan sangat konsisten dia. Ininya jarang kayak nggak berubah, beda dengan kalau yang sejarah lisan kayak misalnya hadis itu kan banyak yang konflikting. Kalau Quran kan enggak. Jadi makanya banyak yang sebenarnya setuju itu sebenarnya teks awalnya baru kemudian dihafalkan yang seperti itu dengan tujuan mau mengkonvert orang-orang biasanya itu kalau dari itunya konvert orang-orang Yahudinya itu untuk mempercayai bahwa Isa itulah yang sebagai sebagai Mesiasnya itu, makanya Isa al-Masih kan Isa itu sebagai Mesiasnya itu. Tapi itu cuma pendapat saya aja. Iya, jadi ya pokoknya kalau saya sih melihat Al-Quran, kita bahas di Al-Quran ini mereka ingin memaksakan seakan-akan kebenaran itu ada di Al-Quran gitu loh. Ya. Paham kan ya Pak ya? Pemaksaan maksud saya pemaksaan penterjemahan yang akhirnya orang berpikir Al-Quran memang sudah sempurna. Apa salahnya si Tuhan, Allahnya itu, bikin hadzal kitabul la raiba fi, gampang kok. Kenapa harus dalika? Kan tersembunyi itu, kenapa harus dalika? Harus ono, harus itu. Gampang bikin aja hadzal kitabul la raiba fi, selesai urusan. Kan kalau kita merujuk kepada kitab itu, kitab mana? Kalau kitab itu berarti bukan Al-Quran dong. Ya Alkitab. Kembali lagi mereka sendiri kan harus mengimani Injil sebagai salah satu kitab yang harus diimani. Saya tambahin nih, maksudnya saya juga terbuka sama apapun yang pengertian. Cuman saya kemarin tuh baca juga salah satu dari Saint John of Damascus. Jadi John of Damascus ini salah satu apologetnya Kristen pada abad ke-7, abad ke-8 lah dia tulis buku. Jadi dia itu
cucunya dari patriarknya di Damaskus. Jadi dia yang ngasih kunci ke kan ada Arab Conquest kemarin tuh. Jadi orang Arab yang masuk ke Damaskus untuk jadi conqueror, jadi pemerintahnya gitu kan, mereka dari selatan gitu. Nah, karena mereka yang ngasih kunci, jadi mereka turun-temurun jadi kayak ke Ministry of Finance-nya, jadi mereka keuangannya lah gitu di istilahnya sebagai bukan khilafah dulu namanya, awalnya itu masih Amirul Mukminin gitu, awal-awalnya gitu. Nah, dia itu salah satu yang dia tulis, itu bukunya masih ada kok beberapa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Salah satu yang ditulis itu bahwa pada saat itu gitu, jadi orang-orang mereka nggak menyebut itu Islam awalnya itu. Jadi disebut itu Saracen. Orang-orang Saracen itu bilang bahwa ini itu kitabnya memang istilahnya turun gitu. Jadi makanya mungkin ada ini kan mungkin ada beberapa muslim yang seperti bahwa ini kitab langsung tulisannya gitu. Jadi menurut saya kita banyak hal-hal, tapi yang sekarang saya lihat sudah banyak nah si Saint John of Damascus ini banyak mengutip ayat-ayat Quran di dalam ininya, karena mereka itu dipanggil sama Amiral Mukminin itu, jadi kayak debat gitu. Itu sampai beberapa murid-muridnya nanti juga gitu, dia debat di istananya lah gitu. Nah, itu beberapa yang dia tulis gitu. Jadi salah satu yang menariknya itu dia tulis itu sebagai salah satu bagian dari kekristenan gitu. Jadi makanya beberapa orang Islamic revisionis gitu, yang orang-orang ahli sejarah, ahli Quran, ahli Arabis juga, itu juga menganggap ini sebenarnya kayaknya dulu teks gitu. Tapi nggak tahu, itu masih terbuka kemungkinan kan. Cuman itu aja sih, makanya saya sebenarnya tertarik, tapi memang saya belum begitu banyak bisa dalam bahasa Arab, cuman masih lebih banyak dalam literatur yang ada gitu. Ya, oke. Ternyata si Zulkifli M. Abbas tadi naik 2 kali, saya naikin lagi lari. Dia cuman mau nulis di private chat doang. Ternyata. Udahlah pengejutnya itu Pak, cuman suaranya yang besar. Begoder Zuma. Dinaikin kabur. Aduh, nyalinya nggak ada. Susah. Kemarin bahas poligami 2 kali kabur. Ini saya naikin, saya kasih lagi tuh linknya tuh, biar dia naik. Ternyata ya cuma koar-koar di tempatnya aja ya dia ya. Kalau di tempatnya suaranya wah kencangnya bukan main. Ternyata luar nyanyinya biasa. kecil. Masuk sini sebentar langsung kabur. Kemarin kayaknya diundang ya Bu Sofiatul ya. 2 kali ya sama Pak Erben. Ya kabur. Iya, nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Perempuan kau teriak-teriak. Nggak datang bulan ya. Ibu pakai mana? Iya. Jul, sini kau. Bu Fadilah. Pengecut. Bu Fadilah. Itu Al-Baqarah itu namanya sapi betina ya? Iya. Sapi betina. Kenapa enggak sapi lanang? Mau ditambahin? Tambahin. Kalau nggak pakai tamar buto jadi lanang. Kalau pakai tamar buto jadi perempuan. Tuh, tamar buto hijau. Enggak, kenapa disebut sapi ya? Kenapa disebut ayat sapi ya? Kurang tahu saya, tapi sebenarnya isinya tuh macam-macam Pak. Ada tentang kitab-kitab terdahulu, terus ada tentang ilmu waris. Aneh ya ayatnya ya. Iya, tentang ilmu waris, hak waris gitu, ilmu faraid kalau bahasa sana. Tentang sapinya cuma 2 ayat. Tentang sapinya cuma 2 ayat. Bu, saya usul bisa nggak Bu? Iya. Saya usul sapi bisa nggak? wedok. Harusnya sapi lanang. Dibuat untuk teman-teman ini bisa mulai. Kemarin teman-teman udah nanya kenapa ada kuda di surah sapi. Oke.
Mungkin Tadi Bapak dari siapa Pak? Alidara tadi usul apa tadi lupa, saya nggak dengar saya. Enggak, maksud saya gini, saya terus terang saya semakin tertarik untuk belajar Quran dan juga yang Arab. Maksud saya mungkin teman-teman Kristen juga sudah harus mulai belajar bahasa Arab. Jadi supaya bisa mengartikan Quran itu secara berbeda, karena kalau menurut saya sepertinya Quran dan yang penulis Quran dan orang-orang Kristen itu sebenarnya kayaknya sangat-sangat dekat gitu. Kayaknya gitu ya kalau menurut saya gitu. Cuman sekarang diinterpretasikan berbeda. Jadi udah jauh sekali menyimpang. Makanya kayak Saint John of Damascus dia bilang itu dulu mereka itu masih dianggap satu Kristen. Itu dalam bukunya dia gitu. Jadi belum ada agama yang berbeda. Makanya saya menurut saya semakin menarik untuk dipelajari gitu supaya kita bisa bisa mempunyai pengertian sendiri. Oh ini sih yang dimaksud Quran itu gitu. nggak dibohongin ya. Nggak dibohongin. Ya, itu yang kedua juga Pak. Itu yang kedua. Ya terima kasih. Iya, boleh. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab sama Bu Fadilah itu nanti dia bisa. Oke, Iya, Bu. dasar aja Pak. Iya, Bu Fadilah, kita lanjutkan ya Bu ya. Bagaimana nanti Bu Fadilah lihat apakah benar ini yang diajukan karena versi-versinya ya. That's right. Nah ini. Surah 3 ayat 83. Do they seek and him shall they be returned? The Has other been one. changed. Oh, this is gone. Nah ini kan. Katala sama kutila. Kotala sama kutila Kotala. itu beda Pak. Beda ya? Iya. Karena Ya, di sini kutila itu jadi Sama objek. kutil beda lagi. Iya. Kutil beda Bu Sofi. Kutil tuh cendil-cendil. Kutilan gitu meneh Bu Sofi. Kutila ini bukan kutilan Pak Bu. Aduh kutilan. Kutilang Pak, kurus tinggi langsing. Berarti kotala ya. Kotala itu berarti Kotala itu membunuh. berantem. Fight. Ya, sama dengan membunuh, berantem, fighting. Jadi yang berbuat. Jadi dia itu kan kalau bahasa Arab tuh ada nahu, ada sorof. Nah, ini kan kotala itu kata asalnya dari kotala, dia membunuh tapi dia itu lampau. Kalau kutila. Kalau kutila dia jadi objek, dia yang dibunuh. Oke. Kalau kutilan Bu, kutilan. Kutilan wis itu tadi. Aduh, capek. Oke, kita lihat lagi. Ya, ada yang mau tanya, silakan. Sebetulnya gini, aku mau tanya, Al-Baqarah itu yang banyak katakan kami bersama itu, kami itu siapa? Kami itu. Oh, kata-kata kami di dalam Al-Quran gitu ya Pak ya? Ya, Al-Baqarah itu banyak kami bersama itu siapa? Iya, gak cuma Al-Baqarah aja Pak, banyak surat-surat yang lain kata kami. Satu, mereka bilang kami itu Allah dan para malaikat. Terus saya tanya waktu itu, kami di situ kan K-nya besar, artinya agung. Benar ya? Agung. Apakah malaikat-malaikat itu sama agungnya dengan Tuhan? Makanya boleh disandingkan. Kedua, terus dia ngeles lagi Pak. Dia ngeles, bukan, itu artinya sebuah penghormatan. Jadi kayak misalnya saya ngomong sama Bu Sofiatul atau Pak Lidara, saking saya menghormati itu kami, padahal saya cuma sendiri gitu. Kita mau jumpa Bu Sofiatul, misalnya gitu. Jadi kami, kita penghormatan. Nah sekarang saya mau tanya, betulkah Tuhan menghormati manusia? Terus dia bilang lagi penghargaan, misalnya kayak misalnya Pak Jokowi memberikan penghargaan kepada yang membawa nama besar Indonesia ke kancah internasional. Ya beda, ini masalahnya konteksnya beda, gitu loh. Jadi Tuhan menghormati dalam hal apa? Tuhan menghargaimu dalam hal apa? Gitu loh. Nah, kok Tuhan jadi harus menghormati manusia? Oh ya, akhirnya saya bilang, oh pantas aja Tuhanmu selalu minta dibela. begini Bu. Tuhanmu aja menghormati manusia. Nah itu, jadi kedua-duanya cara ngelesnya
sama botolnya, maaf aja ya, sama anehnya gitu loh. Dua hal yang mereka bikin buat ngeles itu sih sama anehnya menurut saya lo ya. Ya, kalau ada yang aku bersabda, ada yang kami bersabda. Gimana tuh? Itu juga jadinya kan. Betul Pak. Gak usah jauh-jauh di Al-Fatihah aja, masa Tuhan minta petunjuk jalan lurus, nah Tuhan yang mana minta sama Tuhan yang mana, kan kayak gitu. Jadi kami itu, bukankah itu Tritunggal juga? Bisa Pak, amin. Makanya di Al-Quran tuh saya belum pernah mendapati Allah wahid, belum ada. Yang ada ahad semua. Ahad, ehad, kalau bahasa Ibraninya ya, kalau nggak salah Pak Lidara ya, itu sama. Iya, ehad. Betul, ehad. Kalau Ibraninya ehad. Iya. Ahad tuh ehad sama. Iya, ahad, Kecuali ehad. wahid. Makanya nggak ada mereka bilang kul huwallahu wahid, kan nggak ada. Iya. Pasti kul huwallahu ahad. Terus mereka bilang saya punya adik-adik rohani yang mereka baru belajar Kristen. Bagaimana dengan surat Al-Ikhlas? Oh, bukan untuk kami. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Tuhan kami memang nggak beranak kok. Iya. Kullallahu ahad, Yang beranak Allahu itu Maria somad. kok. Oh Iya iya. kan? Yang Kullallahu beranak itu ahad. Maria. Tuhan kami Bapa tidak beranak. Yesus juga tidak beranak. Terus ini Tuhan yang mana? Bukan buat kami. Bingung juga mereka kan. Bu, satu lagi aku tambahin Bu, saya kemarin tuh pernah nonton ada jadi salah satu ahli lah gitu yang di bidang Quran itu namanya Profesor Angelica Neuwirth. Dia kalau misalnya nanti bisa di YouTube di YouTube di googling YouTube di googling itu dicari gitu ya. Dia ada salah satu lecture pengajarannya jadi di ada YouTube itu namanya Late Antique Quran gitu. Jadi di beberapa menit dia menunjukkan jadi dia melihat Late Antique itu maksudnya bahwa kalau masa-masa antik atau antiquity itu kan biasanya masa-masa zaman Romawi gitu. Nah, di peralihan antara masa Romawi dan zaman pertengahan namanya itu Late Antiquity gitu. Nah, dia bilang bahwa Quran ini sebenarnya ada hubungannya dengan istilahnya sejarah ini, misalnya terutama kekristenan gitu. Nah, makanya salah satunya dilihat ada salah satu dia bandingkan antara Nicene Creed itu dan dibandingkan dengan ayat Quran. Jadi kayak sebagai negatifnya lah, sebagai kalau iman Nicea Quran iman Nicea mengatakan begini, si itu mengatakan yang sebaliknya. Jadi dia langsung seperti menyangkal gitu iman Niceanya gitu. Tapi nah itu makanya saya tertarik dengan hal seperti itu. Dan kemudian ada beberapa hal lagi yang sebenarnya bisa dilihat dari argumen-argumen yang dulu di kalangan kekristenan, misalnya ikonografi, terus kemudian kayak yang mengangkat Maria jadi Tuhan itu. Nah itu bisa dimengerti kalau dengan dibalik lagi ke sejarah pertentangan antara beberapa ini Kristen gitu. Makanya akhirnya banyak yang ini percaya bahwa sebenarnya ini ada sebagian ini dulu teks gitu. Mungkin kalau misalnya mau lihat yang si Angelica Neuwirth itu bisa lihat di YouTube aja, nanti dia kasih tunjuk tuh dia buat pas pemaparannya dia kasih tunjuk nanti di ininya ini iman Nicea, ini ayat Quran gitu. Nah itu dia langsung tunjukkan. Terus kemudian ada beberapa yang sepertinya gemanya sama-sama Amsal atau Mazmur gitu ya. Nah itu menarik gitu untuk mengetahui bahwa sebenarnya Quran itu dia kayak semacam menjawab gitu ada beberapa hal pertentangan di abad mungkin sebelumnya gitu. Oke, ya. Jadi kita lanjut lagi ya Bu ya, supaya kita bisa lihat karena di sini ya kita lagi membicarakan juga topik bahwa ada 31 versi Quran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada
versi Hafs kan ya Bu Fadila ya. Ya. Kalimat tu. Nah, ini bedanya apa ini ya? Kalau ini bedanya kesalahan penulisan, Pak. Oh gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau yang versi Hafs ini salah. Kenapa salah? Saya bilang salah. Harusnya kalimat tu taknya ini bukan tak begini, tapi tak marbutoh. Mungkin Tak dia mau pakai tak Bu, marbutoh, artinya Bu, ini ya gimana, Bu. Pak? Itu si Hafs itu kan katanya kan pembohong. Itu kan dikatakan tuh di situ Hafs itu adalah seorang pembohong. Tapi kenapa versi Hafs yang dipakai gitu loh? Lanjut Bu. Iya, coba lagi Pak, ya. Ya makanya itu di sini aja penulisan dia udah salah. Tadi Pak Lidara. Nah, oke. Ya. Ya. Kalau dia mau bikin ini menjadi tunggal, taknya nggak tak seperti ini, harusnya tak marbutoh, kalimatu. Nah, kalau dia menjadi jamak, betul yang waras. Kalimatu. Jadi mimnya ini ada fathah kemudian ada alif. Jadi fathah panjang kemudian tak begini. Harusnya ini yang benar. Artinya kalimatnya jamak. Nah, kalau ini kan nggak jelas yang di Hafs ini. Jamakkah dia maunya ataukah tunggalkah? Kalau dia tunggal, taknya nggak begini. Harus tak marbutoh, tak perempuan kalau bahasa saya dulu. Jadi kalau dia sukun bisa jadi ha. Misalnya kalimah. Ya. Nah, tetapi dia nggak jelas di sini. Maksudnya apa? Kalau saya bilang salah kepenulisannya mungkin. Ya, oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Coba apa lagi ini ya? Is the word of God fulfilled or the words of God fulfilled? The singular Hafs word doesn't agree with the plural form of the second sentence. So there you have a grammatical mistake. Absolutely. And are we talking about, what do we mean by words? That like the whole book basically, or a specific passage, or a specific word if it is in a singular? Now, I've got 70 of these, and we could continue on and on and on. I think we can stop right there. Absolutely. If you can go up on Fander Phillips, I've got all 70 up there on Fander. You can go up an awful lot of kickback. An awful lot. Usual for them to huge significance. And now compilations, one by Abu Bakr, was one. The first one was then burnt. The Petropolitanus, the Husayni, and the Sana. We looked at all 6 of them, and we found that not one of them is from the 7th century, except the lower layer of the Sana palimpsest. They are all 8th or 9th century. Not one of them is complete, and not one of them agrees with each other, and they don't agree with the Quran we have today. So then we zeroed in on the Sana manuscript specifically. We want to look at that lower layer. And we compared the 2 layers. We looked at Asma Hilali's book, where she notices that there are 63 verses with 70 differences. When they put it under ultraviolet light, they can see those differences. They don't, and these differences don't follow any pattern, any manuscript patterns that are well known within the traditions, the later traditions. Elizabeth Twin looked at mana tadi ya? Lord Jesus. God. Berarti sudah. As a Muslim, kita lihat watching this, as you, my dear brother. Ya, kita lihat saja yang tulisan-tulisan yang daripada ini yang berbeda ya pasti. Kita lihat di sini. Tapi itu menarik juga tadi Pak yang disampaikan itu Pak. Oke, kalau kita mau lihat ya, boleh kita lihat kalau mau yang disampaikan hanya mau Here J. Smith yang dijelaskan si J. Smith itu. Jadi itu kan dia menjelaskan mengenai penemuan we know that the first one Quran. Then we look zeroed in on the yang yang palimpsest manuscript specifically. We looked at that lower layer. The 2 layers. We looked at Asma Hilali's book, where she notices that there are 63 verses with 70 differences. When they put it under ultraviolet light, they can see those differences. They don't, and these differences don't follow any pattern, any manuscript patterns that are well known within the traditions, the later traditions. Elizabeth Twin, therefore, says it looks like we've got a nascent Quran that was begun here, and then had to be wiped off because it had so many errors, had to be written over top again in 705, and the one on 705 still doesn't agree with the Quran we have today. So that's a real problem.
And then we went and we asked about the carbon datings. And we wanted to see what the carbon datings show, and we realized that there's quite a few carbon datings, 4 different laboratories that we looked at, and they were 4 of them just looked at the Sana manuscript, looked at one parchment from the Sana manuscript, and they found that for all 4 of the laboratories that they were all before 550. Muhammad wasn't even born to 570. So these predated the life of Muhammad, they predated the life of the Quran, and they predated Islam as well. A lot of damaging information so far. Huge so far. And then we finally ended with the last, and that is the 31 different Qurans that are in existence today that supposedly are nothing more than ahruf and kirat, which were all destroyed and eradicated in the 7th century, according to the traditions, by Uthman himself. And we just showed that it's not as simple as just ahruf or different qira'at. In every case, we just looked at about 10 of the 70 that we have, of the 59,000 that exist. That's right. We just looked at just smidgen of them, and we noticed that in every case they changed the meaning and they changed the theology. That's correct. What are your conclusions on that then, now that you've seen all this today? The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years, and that more and more discoveries are supporting this particular theory now. Now, Muslims claim the Quran, this book is the Word of God. This is what they claim is the Word of God. Why? Because it's eternal, number 1. Because it was sent down, number 2. Because it was complete, number 3, at the time of Uthman, and it's because it's unchanged. We have pretty much destroyed that in these episodes, have we not? Yeah. It's not eternal. If a Muslim doesn't see this, then we need to pray for them that they will begin to see this. Now, let me ask you a question. Nah, jadi mereka berdoa supaya Muslim melihat ini karena banyak perbedaan. Ya jelas ya bahwa seperti itu. Oke, Cuma Pak. tambahin Pak, jadi si itu siapanya si yang pembicaranya itu dia jelasin itu yang sana Palinsat itu yang ditemuin di Yaman itu itu ada dua layer Pak dia dan jadi betul. Itu udah ada Quran yang itu dan itu masih belum full loh Pak, belum full seperti Quran sekarang, jadi masih banyak, itu masih mungkin sekitar setengahnya tapi sudah dibukukan, itu sudah berupa buku gitu. Nah itu tahun Nah itunya yang terus kemudian dua itunya dua layer dari atas yang dari bawah. 2 layer. Jadi begini, palinsesnya kan saya sudah baca. Jadi kertasnya ini intinya adalah yang ditemukan itu adalah palsu. Jadi hoax ya, penipuan. Jadi memang layer pertama itu dibuat seolah-olah ini kan sejarahnya diketemukannya di sebuah masjid di sana ya oleh Gerard Puin. Nah, Gerard Puin itu menemukan ada gulungan-gulungan. Nah ternyata itu gulungan-gulungan kertas kosong memang disimpan situ supaya kelihatan jadi tua. Nah kemudian itu sudah ada tulisannya dihapus, ditimpa lagi dengan tulisan yang baru tapi seolah-olah tua. Jadi ada 2 tulisan secara di karbon, ada 2 layer memang. 2 layer dicek pakai ultraviolet, ternyata ada 2 layer, ada tulisan dihapus. Kalau bisa pengertiannya seperti itu, tapi bisa juga pengertiannya Pak bahwa memang mereka tidak berusaha untuk menghapus ya, maksudnya tetap menggunakan itu karena supaya lebih gampang menulisnya karena ayatnya ada di situ gitu kan. Jadi tinggal lebih gampang menulisnya. Jadi itunya. Jadi yang diperdebatkan kan dua-duanya berbeda, dengan yang di atas dan di bawah tetap berbeda sama yang Quran sekarang dan tetap itu belum full Quran. Jadi masih banyak yang belum ada. Iya, intinya jadi memang itu adalah penipuan ya atau tidak benar. Jadi hanya palinsest itu tertulis bahwa itu memang diketemukan begitu ya, memang katanya sih Quran tertua gitu, tapi setelah di penyelidikan tidak seperti itu. Yang nggak tahu kalau memang belum dituliskan atau bagaimana, itu saya juga kurang tahu, tapi yang pasti dikatakan seperti itu.